kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan dari nenek moyang. Di sini ada yang tahu tidak cerita dongeng mengenai kisah maling kuda? Kepada Aulia, maju ke depan nak. Ayo ceritakan sinopsis dari kisah cerita si maling kundang anak durhaka. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Setelah merantau dan menjadi orang yang kaya raya, dia merasa malu terhadap istrinya, sehingga anak tersebut tidak mau mengakui bahwa ibunya adalah orang miskin. Pada akhir cerita, anak tersebut dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Ya, itu cerita sinopsis dari kisah dongeng dari maling kundang si anak durhaka. Buka bukunya yang tadi ibu bagikan itu mengenai teks dongeng tentang cerita maling kundang si anak durhaka. Di situ ada sebuah cerita dari Sumatera Barat. Pada Aulia, tolong maju depan untuk menceritakannya. Bilkis, ada Bilkis, kita bahas bersama dan kita menyimak dari kisah dongeng yang dibacakan oleh Aulia. Di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat terdapat sebuah desa nelayan. Di desa tersebut hiduplah seorang ibu dengan anak laki-lakinya yang sementara sematang wayang. Anak itu diberi nama Maling Kundang. Mereka hidup sangat miskin. Ayah Maling sudah lama meninggal dunia, karenanya ibu si Maling harus berjuang seorang diri menghidupi anaknya. Ia bekerja menjual ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan di pasar. Maling yang masih kecil masih belum bisa membantu ibunya berjualan. Maling memang sedikit nakal. Ia senang bermain dengan ayam-ayam yang entah milik siapa. Ayam-ayam itu ia hajar dan terkadang dipukul dengan sapu. Suatu hari ia karena mengejar ayam-ayam itu. Dengannya luka dan meninggalkan bekas yang tidak dapat hilang. Hari berganti, hari tahun berganti. Tahun Maling Kundang beranjak dewasa. Dia kasihan melihat ibunya yang sudah semakin tua harus bekerja membanting tulang untuk menghidupinya. Suatu hari, ketika ia berada di pesisir pantai, ia melihat sebuah kapal besar dan mewah merapat di dermaga. Setelah itu, ia melihat seorang saudara keluar dari kapal mewah itu, pakaian bagus dan mewah. Ia pun menyuruh beberapa anak buah kapal mengurun barang-barang dari kapal mewahnya. Maling pun dengan siap ikut membantu anak buah kapal itu menuruni barang-barang saudagar kaya. Setelah semua barang berhasil diturunkan dari kapal, Maling dipanggil oleh saudagar tersebut. Yang ternyata sejak tadi diperhatikan kerja Maling yang rajin dan ulet. Hai anak muda, kemarilah, siapa nama dan di mana kamu tinggal? Tanya saudara kaya. Apakah aku yang Tuhan panggil? Aku Maling Kundang. Aku tinggal di desa ini bersama ibuku yang sudah tua. Jawab Maling. Apakah kamu mau bekerja denganku? Jika kamu mau, kamu bisa ikut aku ke negeri seberang. Izinlah dahulu kepada ibumu. Aku berada di desa ini selama 3 hari. Jika kamu ingin ikut bersamaku, datanglah menemaniku, ucap saudara. Ya. Sehari telah berlalu, Maling pun terus berpikir tentang ajaran saudagar kaya yang
berhasil dan mempunyai uang cukup, aku akan kembali ke sini untuk menemuimu, Ibu. Minta Malin. Tidak, Malin, kamu tidak usah pergi ke negeri seberang. Jika kamu ingin bekerja, bekerjalah di tempat ini. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Malin, ucap Ibu Malin. Tetapi, Ibu, jika aku pergi ke negeri seberang, aku bisa menjadi orang kaya. Aku akan bekerja dengan rajin di sana. Aku janji, jika aku telah berhasil, aku akan kembali ke sini dan membahagiakan Ibu, ucap Malin dengan sedikit memaksa. Baiklah, Malin, pergilah jika itu keinginanmu telah berhasil. Aku akan kembali ke sini dan membahagiakan Ibu, ucap Malin dengan sedikit memaksa. Baiklah, Malin, pergilah jika itu keinginanmu, tapi ingat, jangan lupa untuk memberi kabar pada Ibu. Ibu akan selalu mendukungmu, ucap Ibu Malin merelakan anaknya pergi. Terima kasih, Ibu. Aku akan ingat pesanmu, kata Malin dengan bahagia. Keesokan harinya, Malin segera pergi dengan setengah berlari menemui saudagar kaya yang seketika itu sedang bersigap-sigap pergi ke dermaga untuk kembali ke negeri seberang. Dengan nafas yang masih terengah-engah, ia menemui dan berbicara dengan saudagar kaya. Tuan, bisakah aku ikut dengan Tuan? Aku ingin bekerja dengan Tuan. Aku akan bekerja dengan giat. Baiklah, kamu bisa ikut denganku. Nanti sore kita akan berangkat. Kamu bersiap-siaplah dahulu, kata si saudagar. Terima kasih, Tuan. Aku akan tiba sebelum kapal berangkat, ujar Malin. Sore harinya, Malin sudah berada di pesisir pantai. Ibunya mengantarkan ia hingga naik ke kapal. Dengan berderai air mata, Ibu Malin melepas anaknya pergi. Malin, hati-hati kamu di sana. Ibu akan menunggumu di sini. Jangan lupa untuk memberi kabar. Jaga dirimu baik-baik, anakku, teriak Ibu Malin sambil membaikan tangannya. Kapal pun bergerak menjauh. Ibu Malin masih ingin melihat anaknya yang berada di atas kapal. Tapi lama-kelamaan kapal itu semakin menjauh dan tidak tampak lagi di pelupuk mata. Hanya doa yang bisa dipanjatkan Ibu Malin agar anaknya berhasil di negeri seberang. Berbulan-bulan sudah Malin hidup di negeri orang. Karena keuletan dan ketekunannya bekerja, ia pun menjadi orang yang paling kaya raya di negeri seberang. Malin juga menyunting seorang gadis anak saudagar kaya raya di negeri itu. Sementara itu, di desa tempat Malin dilahirkan, ibunya telah lama menunggu kabar dengan sabar. Namun, Malin tak kunjung memberi kabar sejak kepergiannya ke negeri seberang. Hanya berdoa dan berdoa yang dapat ibunya lakukan. Suatu hari, ibu si Malin mendengar kabar dari tetangganya yang pulang belayar bahwa Malin sudah berhasil dan menjadi orang kaya. Ia pun mengucap syukur pada Tuhan bahwa doanya telah dikabulkan. Berbulan-bulan sudah Malin pergi. Akhirnya ia pergi belayar ke kampung halamannya. Mendengar kabar Malin telah kembali, ia segera berlari ke pelabuhan untuk melepas rindu pada anak tercintanya. Sesampai di dermaga, ia melihat kapal besar dan mewah sedang merapat ke dermaga. Di sana, ia melihat seorang pemuda gagah keluar dari kapal dengan balutan pakaian yang sangat indah. Itu Malin anakku, teriaknya dengan rasa bangga dan bahagia sambil menunjuk ke arah pemuda gagah itu. Dengan berderai air mata bahagia, ia berlari menemui anaknya yang ketika itu turun dari kapal. Malin, akhirnya kamu kembali juga, anakku. Ibu sangat merindukanmu, anakku, ucapnya sambil memeluk Malin. Tapi tidak disangka, Malin mendorong ibunya sampai tersungkur di tanah. Ia pun berkata, "Siapa kamu? Aku tidak punya ibu sepertimu. Dasar wanita
malin, dia lihat apakah kau malin anakku atau bukan. Ibu si malin segera bangun dari tanah dan menyingkap pakaian pemuda itu. Ia pun melihat bekas luka di lengan pemuda itu. Ternyata benar, ia memang malin, anaknya yang pergi ke negeri seberang. Lancang benar wanita tua ini. Mana mungkin kamu ibuku? Pakaianmu saja compang-camping. Ibuku sudah lama meninggal, ucap malin menghardik. Betapa terkejutnya ibu malin mendengar ucapan anaknya. Hatinya sakit seperti disayat-sayat. Perasaannya remuk redam. Sebab anak yang sangat dicintainya ini telah berubah menjadi durhaka. Kenapa kamu tega berkata seperti itu, anakku? Baiklah, jika kamu benar anakku, aku kutuk kau menjadi batu. Sumpah si ibu sambil menangis. Tiba-tiba angin berembus dengan kencang. Badai pun datang menghasilkan kapal malin yang besar dan mewah. Perlahan tubuh malin menjadi kaku. Namun sebelum berubah menjadi batu, malin sempat berteriak, "Ibu, maafkan aku. Aku memang malin anakmu. Aku mohon, maafkan aku, Ibu." Penyesalan malin sudah terlambat. Ia pun berubah menjadi batu. Depan, menyampaikan pesan moralnya tadi. Aulia? Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, sebab jasa orang tua tidak dapat dibayar atau diganti dengan apapun juga. Jika kita berani kepada orang tua, kita termasuk anak yang durhaka. Durhaka adalah salah satu dosa besar dan dimurkai oleh Tuhan. Ya, mungkin itu saja. Di mana struktur intrinsik yaitu tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Di mana tema bersifat umum. Tema dipakai untuk menentukan ke arah mana cerita pendek yang akan dibuat. Kedua, tokoh adalah orang yang terlibat di dalam cerita yang dibuat. Tokoh yaitu terdiri dari 3, antagonis, protagonis, tritagonis. Alur merupakan jalan cerita. Latar merupakan tempat cerita yang dibuat. Gaya bahasa merupakan rangkaian kata-kata yang diciptakan oleh pengarang untuk membuat ceritanya menjadi lebih hidup dan tidak terkesan monoton. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya melalui cerita yang ia tuliskan. Latar belakang sejarah merupakan cerita sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari sejarah penulisnya. Latar belakang penciptaan. Seorang pengarang membuat cerpen untuk mengenang sahabatnya, untuk diidentifikasikan pada orang lain. Kondisi masyarakat adalah pada waktu penulis menuliskan cerita mempengaruhi ceritanya, seperti masa peperangan. Seorang penulis mengekspresikan perasaannya di waktu tersebut. Psikologis, unsur ini berkaitan dengan kondisi psikologis dari penulisnya. Untuk menjelaskan unsur dari cerita Malin Kundang. Tema: Malin Kundang si anak durhaka. Tokoh: Ibu Malin. Alur: maju. Latar: di pesisiran pantai wilayah Sumatera Barat. Waktu: suatu hari. Berbulan-bulan. Suasana tegang. Peletakan atau penetapan. Ibu Malin baik hati dan penyayang atau protagonis. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa
dibayar atau diganti dengan apapun juga. Jika kita berani kepada orang tua, kita termasuk anak yang durhaka. Durhaka adalah salah satu dosa besar yang dinikahi oleh Tuhan. Ya, silakan duduk kembali.